warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Munawarman angkatan 2019. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik pewarnaan bakteri dan jamur sebagai tugas mengganti praktikum mikrobiologi karena kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kami melakukan praktikum mikrobiologi di lab mikrobiologi. Jadi yang pertama di sini adalah untuk tujuan pewarnaan sendiri, tujuan pewarnaan dari bakteri itu yang pertama itu untuk melihat bakteri dengan mikroskop. Kemudian yang kedua itu untuk memperjelas ukuran dan bentuk bakteri saat melihat dari mikroskop. Kemudian untuk melihat struktur luar dan struktur dalam dari bakteri seperti dinding sel dan vakuola. Kemudian untuk melihat sifat-sifat fisik dan kimia dari bakteri dengan zat pewarna yang diberikan. Kemudian yang paling penting adalah untuk meningkatkan kontras mikroorganisme dengan lingkungan sekitarnya sehingga kita bisa membedakan bakteri ini dengan lingkungan sekitarnya. Ini berguna pada saat kita biasanya ingin menghitung berapa banyak jumlah bakteri yang terdapat dalam suatu lingkungan tertentu. Kemudian yang selanjutnya untuk jenis pewarnaan bakteri itu ada 3, ada yang sederhana, diferensial, dan khusus. Di mana untuk pengecatan sederhana itu biasanya hanya menggunakan pewarna tunggal yang dilapiskan tipis atau dioleskan biasa pada sediaan yang sudah difiksasi. Ini untuk contoh dari yang pengecatan sederhana, hanya dioles kemudian dibilas. Kemudian selanjutnya itu ada pengecatan diferensial, di mana pengecatan diferensial ini merupakan sebuah proses pewarnaan yang mengampirkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bagian-bagian sel mikroba. Jadi untuk pengecatan diferensial ini biasanya menggunakan reagen dari warna-warna yang berbeda secara bertahap. Nah ini untuk contohnya, ini adalah pewarnaan gram bakteri gram negatif dan positif yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya itu ada pengecatan khusus, di mana pengecatan khusus ini merupakan sebuah teknik pengecatan yang dilakukan untuk mengamati struktur-struktur tertentu dari bakteri seperti flagella, pewarnaan spora, kapsul, dan komponen-komponen lain dari bakteri ini sendiri. Biasanya ini untuk mengamati endospora dari beberapa jenis bakteri yang berbeda. Kemudian untuk pewarnaan jamur sendiri, di sini ada 2 jamur yang biasa diberi perlakuan pewarnaan. Yang pertama itu ada Yes dan Mold. Yes atau Kamir itu merupakan jamur uniseluler, jadi bersel satu. Kemudian Mold itu adalah jamur kakang yang sudah memiliki struktur seperti stolon dan lain-lain. Nah, untuk contohnya ini ada Mold, kemudian ada Yes. Kemudian untuk pewarnaannya, kemudian untuk pewarnaan jamur itu hampir sama dengan bakteri, ada pewarnaan gram, di mana Yes itu biasanya menunjukkan warna ungu dan dibilang sebagai jamur positif. Kemudian untuk Mold itu biasanya menunjukkan warna negatif atau warna merah muda. Itu dikarenakan ketebalan dari dinding selnya yang berbeda. Kemudian selain pewarnaan gram, itu juga ada pewarnaan dengan menggunakan lactophenol blue untuk Mold dan methyl blue untuk Yes. Selanjutnya saya akan menjelaskan pewarnaan gram pada bakteri. Jadi prinsip kerja dari pewarnaan gram pada bakteri ini melihat pada perbedaan di struktur penyusun dinding sel dari bakteri, di mana untuk bakteri gram positif itu memiliki gram lapisan peptidoglican yang lebih tebal daripada bakteri gram negatif yang terlihat lebih tipis. Namun perbedaan lain dari membran selnya ini sendiri ada pada gram negatif, di mana memiliki sebuah lapisan membran tambahan, outer membran, yang terdiri dari lipopolisakaridase. Nah, sehingga pada saat pewarnaan gram negatif itu cenderung sulit untuk mempertahankan warna primer yang diberikan. Makanya akan terjadi perubahan warna pada gram negatif dan gram positif.
Dan untuk tahap-tahap pewarnaannya sendiri itu secara umum ada beberapa tahap. Yang pertama itu fiksasi, di mana ini dengan cara memanaskan um, persediaan bakteri yang sudah diletakkan di atas kaca objek untuk mengeringkan, menguapkan airnya sehingga bakterinya terfiksasi kuat di kaca objek sehingga pada saat pembilasan tidak terbawa oleh larutan. Nah, kemudian yang pertama itu ada pemberian warna primer, itu biasanya menggunakan kristal violet. Setelah itu ada pengaplikasian Mordan. Tahap kedua itu Mordan biasanya menggunakan iodin, larutan iodin atau Lugol. Kemudian selanjutnya itu ada proses dekolorisasi, di mana ini pembilasan warnanya menggunakan alkohol 95%. Kemudian selanjutnya itu adalah counter stain atau warna pembanding. Warna pembandingnya itu menggunakan safranin. Nah, jadi pada akhirnya nanti akan menghasilkan ada dua warna yang muncul, yang yaitu warna ungu dan warna merah, di mana yang warna ungu ini merupakan yang gram positif dan warna merah muda ini merupakan gram negatif. Nah, selanjutnya ini yang tadi sama seperti tadi. Jadi yang pertama itu ada fiksasi, kemudian pemberian warna violet, di mana kedua gram positif dan negatif akan memunculkan warna yang sama, yaitu warna ungu, warna violet. Kemudian pada saat pemberian treatment iodin itu untuk memperkuat warnanya, sehingga warnanya bisa lebih menyerap kepada bakteri itu, mana kedua bakteri sama gram positif dan negatif masih tetap terlihat berwarna ungu. Kemudian terjadi perbedaan pada saat tahap dekolorisasi, di mana saat melakukan pembilasan menggunakan alkohol 95%, bakteri gram negatif tidak mampu untuk mempertahankan warna dari kompleks iodin dan kristal violet, sehingga warnanya luntur. Dan pada saat diberikan warna kembali atau kontestin dengan safranin, barulah mulai terlihat warna merah muda pada gram negatif dan tetap warna ungu pada gram positif. Nah, ini selanjutnya untuk langkah-langkahnya melakukan pewarnaan gram. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Yang tentu saja kita menyediakan biakan bakterinya, kemudian ada kaca objek, kemudian ada bunsen atau spiritus, bisa juga menggunakan spiritus langsung, kemudian ada jarum OC, selanjutnya ada penjepit kayu, dan ada korek api, ada rak pewarnaan, ada pipet tetes. Di sini saya menggunakan pipet tetes plastik. Kemudian ada larutan kristal violet sebagai pewarna primer, ada larutan iodin atau Lugol sebagai mordan, dan ada alkohol 95% sebagai zat dekolorisasi dan safranin sebagai warna pembanding. Dan tidak lupa yang terakhir itu ada aquades di dalam botol pembilas untuk membilas pewarna. Dan selanjutnya itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu dengan memindahkan bakterinya ke kaca objek itu menggunakan jarum OC, di mana di sini kalau dilihat dari gambar ini, sediaan sudah berbentuk dalam liquid, jadi tidak perlu lagi, jadi bisa langsung diletakkan di kaca objek. Kalau misalnya sediaannya dalam berbentuk sediaan agar seperti contoh gambar yang saya berikan sebelumnya, itu kita harus mengoleskan aquades terlebih dahulu di kaca objek, baru kemudian meletakkan sediaan dari bakteri agar itu di atas kaca objek, kemudian diratakan menggunakan jarum OC. Selanjutnya itu kita melakukan tahap fiksasi dengan cara sliding kaca objek di atas bunsen dengan hati-hati. Tentu saja memegang kaca objeknya itu menggunakan penjepit kayu, bukan menggunakan tangan. Ini gambarnya sedikit keliru, mohon maaf sebelumnya. Kemudian setelah terfiksasi sempurna, kaca objek yang ada sediaannya tadi diletakkan di lemari di meja pewarnaan, rak pewarnaan. Setelah itu yang pertama kita meneteskan larutan kristal violet selama 30-40 detik. Setelah itu kita bilas menggunakan aquades.
setelah dibilas menggunakan aquadesk, selanjutnya itu kita berikan larutan iodin atau larutan Lugol selama sekitar 1 menit untuk memperkuat warnanya masuk ke dalam bakteri. Setelah itu dibilas, larutan iodin dengan kompleks kristal akan membentuk sebuah kompleks di dalam sel sehingga warnanya lebih dipertahankan. Setelah itu lanjut ke tahap dekolorisasi, di mana ini menggunakan alkohol 95%, dalam gambar ini terlihat menggunakan etanol 95%, dibilas sebentar, hanya sekitar 5 detik saja. Setelah diberi alkohol, kemudian langsung dibilas menggunakan aqueduct lagi. Setelah dibilas menggunakan aqueduct, selanjutnya di sini akan terlihat perubahan bahwa gram positif akan tetap berwarna ungu dan yang gram negatif akan kehilangan warnanya atau pudar warnanya karena terbilas oleh cairan alkohol 95%. Selanjutnya itu kita tahap menggunakan counter stain, di mana di sini menggunakan safranin dengan meneteskan safranin selama 20-30 detik. Setelah itu dibilas dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, kita bisa melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Dan bisa dilihat bahwa di sini terdapat dua jenis bakteri, yang mana gram positif itu berwarna ungu dan yang gram negatif itu berwarna merah muda. Dan dapat dilaporkan ditemukan atau terlihat bakteri gram positif berbentuk fokus, dan ditemukan juga bakteri gram negatif berbentuk basil. Jadi kita tidak perlu saat melaporkan hasilnya, kita tidak perlu menyebutkan warnanya, tapi kita akan langsung menyebutkan bakterinya gram apa dan berbentuk apa. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tutorial ini atau video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.